Kasih, Pak. Ada lagi ya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau nggak ada, kita masuk ke gaya terakhir ya, gaya pertentangan. Ya, poin A-nya sama, poin B-nya silahkan dibacain. Coba Adel bacain, Del. Baik, Pak. Untuk gaya pertentangan yang B, letakkan sesuatu sebagai pertentangan masalah. Oke. Sebenarnya ini jadi sama dengan perbandingan, penegasan, dan pertentangan. Siapa yang bisa kasih contoh? Jadi ada masalahnya dan juga ada sesuatu yang menjadi pertentangan gitu ya. Siapa yang bisa kasih contoh untuk poin B ini di gaya pertentangan? Ada? Ayo Afrida, kamu kasih contoh deh. Poin B. Iya Pak, saya masih mikir-mikir sih Pak, belum ada pokok masalahnya. Oh gitu. Ya udah, saya kasih kesempatan dulu buat Sri Rahayu. Ayo Sri, kamu kasih contoh. Sembari menunggu Frida ya. Pak, sebentar Pak. Oh, belum kepikir juga. Oke, ada yang sudah kepikir, ada yang sudah ketemu? Saya Pak. Yuk silakan. Contohnya yaitu mahasiswa berdemo menentang pemerintah. Mahasiswa berdemo menentang Jokowi untuk maju menjadi 3 periode. Oke, siapa yang mau komentar sebelum saya komentar? Vini baru muncul nih kayaknya nih Vini. Ada Vini? Vini Nola? Ada Pak. Kemana aja? Tadi saya udah join Pak, cuma tadi kuotanya habis, saya beli dulu. Oh gitu. Kirain saya kamu beli somai, enggak ya? Enggak Pak. Oke, gimana komentar kamu untuk usulannya Melan? Untuk contoh yang Melan kasih? Melan tadi boleh diulang lagi nggak? Tadi kan mahasiswa berdemo, terus apa lagi? Menentang Jokowi untuk maju 3 periode. Udah denger, Vin? Sudah, Pak. Oke. Ada komentar kamu? Sembari menunggu Vini berkomentar, siapa tadi yang saya tanya yang masih berpikir tadi siapa ya? Saya, Pak. Oh, Frida ya. Udah ketemu, Fri? Saya mau ngomentarin yang Melan aja, Pak. Menurut saya itu cocok gitu, Pak, karena kan tapi sebagai pertentangan mungkin kayak masalah utamanya itu misalnya penundaan pemilu. Terus masalahnya Melan ini sebagai pertentangannya gitu. Pertentangan bahwa mahasiswa itu menolak Jokowi 3 periode gitu Pak, menurut saya. Oke. Saya perlu garis bawahi yang pertama bahwa untuk sebuah contoh bukan berarti harus memuat katanya ya. Maksudnya gini, ini kan gaya pertentangan. Terus Melan langsung ngambil contoh dengan ada kata menentang ya. Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Meskipun ada kata menentang di situ ya. Kenapa? Karena kalau saya ngelihat yang Melan angkat itu bukan gaya pertentangan. Meskipun ada kata menentang. Ya Frida. Ya. Mita bisa melengkapi alasan saya? Kalau menurut saya yang dicontohkan Melan memang belum sesuai dengan gaya pertentangan meskipun ada kata menentang di dalamnya, karena ini dibedakan mana yang merupakan masalahnya dan mana yang merupakan pertentangan dari masalah tersebut. Jadi menurut kamu dari masalah dan contoh yang Melan buat itu ada nggak
masalah yang bertentangan di situ. Mungkin bisa diubah kalimatnya, Pak. Ya, contohnya. Misalkan isu presiden akan menjabat selama 3 periode tidak bisa diterima oleh kalangan mahasiswa dan para buruh karena dalam peraturannya presiden hanya boleh menjabat selama 2 kali atau 2 periode. Oke, good. Ya, jadi yang disampaikan Mita lebih jelas bahwa ada 2 hal yang bertentangan, ya, meskipun tidak ada kata menentang. Oke, thank you Mita. Saya mau tanya sama Yumna nih. Yum, kamu apa komentar kamu tentang Melan, tentang contoh yang Melan kasih? Apakah sepakat dengan yang disampaikan Mita atau kamu punya pendapat lain? Saya sepakat sama yang disampaikan Mita, tapi sebenarnya Melan nggak salah sepenuhnya gitu kalau diganti kata-katanya kayak Mita tadi gitu loh Pak. Kalau Melan kan karena nggak ada pertentangannya gitu Pak, nggak ada masalah yang dipertentangkan, jadinya bukan termasuk pertentangan gitu. Sedangkan Mita bisa menjelaskan lebih dalam lagi pertentangannya tuh di apa dan apa gitu loh Pak. Oke, jadi nggak sepenuhnya Melan salah itu di mananya buat kamu, Yumna? Menurut saya, maksud saya yang diambil sama Melan itu bisa dijadiin pertentangan gitu loh Pak. Asalkan kalimatnya itu diganti seperti Mita gitu, maksud saya menurut saya. Oke, good ya. Tapi sebenarnya yang Melan bacakan tadi atau yang Melan angkat tadi itu belum ya menggunakan gaya penulisan pertentangan. Sepakat nggak, Yumna? Ya, sepakat Pak. Oke, ya Melan. Jadi tidak harus ada kata menentang untuk menunjukkan bahwa itu gaya menentang. Malah dengan gaya menentang dengan kalimat yang kamu sampaikan itu belum menunjukkan gaya pertentangan di situ. Ya, tadi sudah diperbaiki oleh Mita sehingga meskipun masalahnya sama dengan apa yang kamu sampaikan, tapi kalimatnya itu jelas menunjukkan bahwa di situ ada pertentangan. Jadi kayaknya ini yang harus digarisbawahi gitu loh, ya. Perhatikan kalimatnya, betul nggak ada pertentangan di situ? Bukan cuma kata menentangnya gitu. Paham ya, Melan? Ini udah 2 orang nih yang ngejelasin kamu, Yumna dan Mita. Terima kasih, Pak. Oke, maksudnya sama Mita sama Yumna bukan sama saya. Ya, Saya cuma ngerangkum doang kok. Gimana yang lain, Sri? Atau tadi siapa ya yang saya minta kasih contoh ya? Udah nemu belum? Lupa tadi siapa ya? Siapa tadi? Sri, Pak. Oh, Sri. Ya udah Sri, silakan. Kamu mau kasih contoh apa untuk yang ini? Tentang sepasang sejoli yang dihukum cambuk di Aceh karena berzina, Pak. Gimana ya nyusun kalimatnya? Sri, kamu emang orang Aceh, Sri? Bukan, Sri orang Bandung. Oh, orang Bandung. Tapi gaya ngomong kamu agak-agak gimana gitu. Agak-agak gaje. Gak jelas kamu orang mana gitu soalnya. Nggak ada gaya Sunda di logat kamu. Oke. Ayo Sri, dipikirin dulu. Tadi ya kembali saya mau nanya tadi siapa yang saya lagi tanya. Ada yang ingat tadi saya lagi nanya ke siapa ya? Saya, Pak. Oh, ke Frida. Untung ngaku, saya lupa Frid, benar. Gimana? Saya cuma masih mikirin yang tadi, masih mikirin yang tentang Jokowi itu 3 periode itu. Oh, masih mikirin itu. Terus setelah tadi dibuat contohnya oleh Mita dan diperjelas oleh Yumna, kamu udah paham? Sudah, Pak. Udah. Punya komentar nggak? Komentar saya cukup sama kayak Yumna, Pak. Oh gitu. Oke, thank you ya. Terima kasih ya, Pak. Ya,
Sri udah ketemu belum kalimatnya? Begini Pak, 2 sejoli di Aceh dihukum cambuk akibat berzina karena bertentangan dengan hukum dalam Al-Quran. Begitu Pak. Ini menarik nih. Masalah yang kamu pertentangan apa, Sri? Jadi kan si 2 sejoli ini itu berzina, padahal di Al-Quran tidak bolehkan, gitu Pak. Oke. Yang menariknya apa? Sri memuat masalah yang memang bertentangan, dan Sri juga memuat kata pertentangan itu sendiri, gitu ya. Jadi double ya, double action gitu ya, Sri ya. Gitu. Oke, ini semakin jelas dengan contoh yang dikasih Sri karena masalahnya bertentangan, juga ada kata menentang di situ. Masih ada yang belum paham? Oke, kalau nggak ada kita masuk ke poin Mungkin C. bisa ditambah penjelasannya, Pak. Mungkin bisa ditambah penjelasannya kan. Mungkin takutnya media lain. Kalau Kenapa? takutnya gitu Takutnya apa? orang dari luar dari itu bertanya, kok bisa dihukum gitu kan? Oke, thank you. Siapa yang sepakat dengan Melan bahwa itulah solusinya? Ada? Atau yang tidak sepakat silakan juga, ya. Jadi yang sepakat maupun tidak sepakat silakan. Siapa yang mau? Melan bisa diulangin nggak tadi? Jadi saya Mel, Ya, itu Ara minta apa tuh? minta diulangin tadi Melan. Oh, yang pertama solusinya yaitu Jokowi tidak ada niatan untuk maju kembali 3 periode dan dia mengikuti anjuran yang ada di undang-undang ya, karena presiden itu hanya 2 periode. Iya, saya sih sepakat sih Pak itu. Nah, solusinya terus kan kemarin saya juga ikut tuh pas kajian mahasiswa sebelum demo. Jadi mereka minta solusinya untuk Jokowi berbuka suara atas isu itu tersebut gitu Pak. Jadi hasilnya yang kata Melan tadi, apakah Jokowi bakalan maju atau enggak? Jadi kita butuh Jokowi berbuka suara atas pertentangan itu. Oke, jadi andai, tapi sudah terjadi ya. Setelah demo itu kalau nggak salah ya kemarin itu, Jokowi sempat langsung menyampaikan ya ke media bahwa dia tidak tertarik dan segala macam. Oke, kembali. Jadi apakah betul bahwa itu menjadi solusi? Sukaina udah nemu contoh sendiri atau kamu mau komentar untuk solusi yang disampaikan Melan? Saya mau berkomentar, Bang. Oke, apa komentar kamu? Dari solusi yang disampaikan Melan tadi, menurut saya itu udah benar, Pak. Karena di situ menyatakan bahwa bentuk jawaban dari reaksi yang disampaikan oleh pendapat disampaikan dari berbagai pendapat orang gitu Pak mengenai isu tersebut. Oke, thank you. Nur Afifah, ini orangnya nggak tampil ya? Ada nggak, Nur? Nah, kok malah off cam? Iya Pak, ada Pak. Oh, kamu dengerin dari awal ya? Iya Pak. Soalnya nama kamu itu adanya di pasir atau di laut tuh, jadi nggak kebaca menurut saya. Oke, pendapat kamu gimana? Kamu sepakat atau enggak? Menurut saya, iya Pak, saya sepakat dengan pendapat Melan. Soalnya kan Presiden kan sudah memberikan apa ya namanya? Apa tuh Pak? Aduh Bapak. Kenapa? Presiden sudah memberikan bentuk ungkapannya gitu loh Pak. Bahwa jadi dia dengan tidak. Terus. Iya, dia sudah memberikan ungkapannya bahwa dia tidak
tertarik 3 periode. Jadi itu mungkin udah termasuk jawaban atau solusinya sih, Pak. Oke. Jadi contoh solusinya seperti itu ya. Kemudian pertanyaannya yang tadi sudah tanya belum ya? Kenapa harus solusi? Kenapa harus ada solusi? Udah ada yang jawab atau tadi sudah nanya belum soal itu? Katanya bilang kenapa harus ada solusi? Karena setiap pertentangan kan, dia kan punya pendapat nih. Nah, kalau dia punya pendapat, nah ini bentar. Jadi karena kenapa ada solusi? Ya biar menyelesaikan pendapat dari mereka itu, Pak. Jangan asal berpendapat, tapi harus juga nyelesain solusinya gitu. Biar masalah itu bisa clear gitu, Pak. Biar saling kita dapat titik tengahnya gitu kan. Namanya juga misalnya dalam bermusyawarah, kita harus juga cari titik tengahnya biar untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke, good. Thank you. Ya. Jadi untuk poin ini sudah ada yang mau bertanya? Sudah paham semuanya ya? Untuk poin C ya ini? Atau D? Tadi yang awal kurang paham, Pak, ya. Yang isu. Yang Kata apa? Bapak kan setiap judul kan tadi judulnya kayak mahasiswa menentang Jokowi untuk 3 periode. Terus direvisi sama Mita, pertentangannya dihapus gitu. Ganti dengan isu Jokowi bakalan itu. Nah, kata Bapak tadi setiap judul yang ada pertentangan gak mesti pertentangan. Kayaknya saya nggak ngomong judul deh, tapi gini, bahwa gaya pertentangan itu tidak harus ada kata yang mengandung pertentangan ya. Tadi kan kalau Melan contohnya menentang penggunaan katanya kan gitu ya. Jadi untuk sebuah tulisan itu dia menggunakan gaya pertentangan itu dilihatnya dari masalah yang dipertentangkan ya. Tidak harus ada kata menentang ya. Tapi tadi yang menarik siapa tadi yang ngasih contoh? Rahayu ya kalau nggak salah itu Iya, ada kata pertentangannya juga ada masalah yang dipertentangkan gitu. Jadi gitu arah bahwa saya cuma menggarisbawahi tidak selalu harus ada kata menentang ya. Yang paling penting adalah gaya pertentangan itu ditunjukkan dengan adanya masalah yang dipertentangkan gitu loh ya, bukan soal kata menentangnya atau sejenisnya bukan ya, tapi masalah yang dipertentangkan gitu. Jadi saya nggak ngomong judul tadi, oke? Oke ya. Jadi kembali untuk poin C, poin C apa poin D sini yang solusi? Poin D, Pak. D. Ya, jadi poin D sudah paham semuanya ya, bahwa kenapa harus ada solusi. Tadi Ara udah jawab ya. Ada yang masih mau bertanya untuk poin D ini? Kalau enggak kita lanjut ke poin E. Ya, tutupi masalah. Coba tolong dibacain. Poin E-nya, tutupi masalah apa? Tutupi masalah dengan mengulang pertentangan atas masalah tersebut. Dengan mengulang pertentangan. Jadi penutupnya adalah mengulang pertentangan. Kira-kira tahu alasannya kenapa? Kenapa penutupnya juga harus menggunakan atau mengulang pertentangannya? Kenapa? Jadi itu kayak penegasan ulang lagi nggak sih, Pak? Penegasan ulang. Oke, sampai sepakat. Enggak, jangan sepakat Pak, itu bukan pendapat. Jadi kayak jadinya kita harus petegasin lagi pertentangan itu di akhir penulisan itu, sama kayak dengan kesimpulan juga nggak sih, Pak? Ya, prinsipnya betul ya, untuk penegasan ulang, makanya dia menutup dengan mengulang kembali ya pertentangan yang dimaksud gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya tadi harus ada solusi, ya betul ya. Maka solusi itu supaya juga pembaca ingat apa sih yang menjadi masalahnya, itu diulang lagi dalam penutup.
gitu. Oke, paham semuanya untuk ini? Untuk Paham, pertentangan? Oke, sekarang kita masuk soal indikatornya ya. Kita masuk ke indikator. Saya share screen deh supaya nggak capek ngulangnya. Ya, kita masuk ke indikator dari gaya penulisan. Kita lihat ya. Ada beberapa indikator operasional yang terukur untuk menentukan gaya penulisan. Di antaranya adalah ya judul. Jadi indikator gaya ini adalah tulisan yang kita baca itu dia menggunakan gaya penulisan apa gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini dikatakan indikator pertama adalah judul. Ya. Siapa yang belum paham? Kalau judul itu bisa ikut menunjukkan bahwa gaya penulisan yang terkandung di dalam tulisan itu gaya penulisan apa. Siapa yang belum paham? Belum kelihatan ya? Atau ada yang bisa menjawab kenapa judul menjadi indikator dari gaya penulisan yang terkandung di dalam tulisan itu? Mungkin begini Pak, mungkin judul juga mencerminkan isi dari berita tersebut gitu, dari picture tersebut maksudnya. Iya itu Pak, mencerminkan isi dari picture tersebut. Oke. Good ya. Ada pendapat lain? Kenapa judul menjadi indikator? Ada pendapat lain? Oke. Pertanyaan berikutnya. Ini masih tentang judul ya. Jika kamu menggunakan gaya sindiran, apakah judul juga masih bisa menjadi indikator dari gaya sindiran yang kamu gunakan? Siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Saya tutup share screen-nya. Kalau kamu menggunakan gaya penulisan sindiran, apakah judul tetap dapat menjadi gaya, menunjukkan indikatornya atau menjadi indikator dari gaya penulisan sindiran? Kalau salah nggak apa-apa ya, Pak? Enggak, kalau salah. Ya kan, kalau salah ntar saya dikeluarin dari di kelas. Jadi kalau menurut saya iya sih Pak. Jadi apa tadi Bapak ngomong tadi? Apa tadi judulnya? Pertanyaannya, ya, apakah judul tetap bisa menjadi indikator dari gaya sindiran? Iya, menurut saya tetap jadi indikator sendiri. Judul sih Pak. Misalkan contoh, misalnya influencer yang kabur dari karantina itu saya pernah baca judul, dia udah jelas-jelas judulnya tuh menyindir gitu Pak. Apa yang kau maksud sindirannya gimana? Tadi kan judulnya apa tadi? Influencer yang misalnya menyindir influencer apa sih intinya influencer kabur dari karantina. Nah, terus yang juga karena apa? Ada orang dalam gitu kalau nggak salah. Juga ada pihak TNI kalau nggak salah. Oke. Sindirannya apa? Masalah yang disindir itu apa? Iya itu Pak, jadi dia menyindir gara-gara dia bebas keluar karantina itu karena dia menyogok pihak TNI gitu Pak. Apakah dari judul yang tadi kamu bacain itu bisa kamu tahu bahwa tujuan dia menyindir itu? Bisa? Sebenarnya ada lagi sih Pak yang lebih tepat bahwa ada kata sindiran. Biasanya tuh lebih banyak kata-kata sindir tuh di kayak tentang apa masalah perartisan tuh Pak. Oke. Coba kamu cari contoh yang kamu pasti gitu ya. Judul itu menjadi indikator dari gaya sindiran. Coba cari contoh yang kamu ingat gitu.
Jangan yang aduh lupa gitu, jangan yang begitu, ntar jadi nggak jadi salah Iya, judulnya. saya inget-inget dulu ya Pak. Oke, yang lain Tapi siapa? pada intinya tuh Pak, benar atau iya itu bahwa judul itu bisa jadi gaya sindiran gitu. Oke, jadi kamu berpendapat bahwa judul itu pasti bisa menjadi indikator gitu ya? Iya benar. Oke, siapa yang sepakat dengan Ara? Atau siapa yang tidak sepakat? Kalau saya sih sepakat bahwa judul itu menggunakan sindiran bila di dalam isinya juga terkait dengan sindir menyindir itu, Pak. Terkait dengan apa? Ya, Terkait Pak, dengan sindiran juga gitu kalau isinya, karena kan tadi yang sudah saya sebutkan bahwa judul itu cerminan dari isi Oke, picture bisa gitu. kasih contoh judul yang mencerminkan gaya sindiran? Sebentar. Oke, sembari menunggu Melan, ada lagi yang punya pendapat? Ya, Melan sepakat dengan Ara ya bahwa judul itu pasti menunjukkan atau pasti bisa menjadi indikator gaya sindiran. Siapa yang tidak sepakat lagi? Atau yang sepakat juga boleh kalau mau ngomong, silakan. Sri Latifa masih ada? Sri Latifa? Sri Latifa? Oh, sudah nggak ada ya? Masih, Pak. Oh, kok nggak nyaut? Oke, kamu gimana? Kamu setuju nggak kalau judul itu bisa menjadi indikator penulisan gaya sindiran? Setuju sih Pak, soalnya kayak yang dibilang Melan tadi, judul itu bisa mencerminkan isi berita Pak. Oke, bisa kasih contoh? Sebentar Pak, saya cari dulu ya Pak. Oke, ya. Melan udah ketemu contohnya belum? Mungkin seperti ini, Pak. Belum. Seperti ini, Pak. Halo, Pak. Halo. Iya, iya, iya. Mungkin Apa seperti contohnya? 3 kata menohok Megawati terkait langkanya minyak goreng, menyindir masyarakat yang antri minyak goreng. Tapi katanya panjang banget. Ini banyak banget, bentar Melan. Bukan soal banyaknya, tapi soal kamu selalu menggunakan kata yang diminta gitu. Itu yang apa? Oke. Itu never mind lah ya. Sekarang persoalannya adalah dengan judul yang kamu sebut tadi, isi tulisannya tentang apa? Isi tulisannya itu tentang minyak goreng yang langka, lalu tentang masyarakat yang anti minyak goreng itu, Pak. Oke, ya. Jadi dari contoh yang disebut Melan, bisa kalau juga ada kata menyindir di dalam judulnya, gitu ya? Betul Iya, ya? Pak, seperti itu. Oke. Iya. Ada lagi contoh lainnya? Ada lagi? Enggak, bukan Melan, maksudnya teman-teman. Tapi saya ada lagi, Pak, satu lagi. Ada lagi satu lagi. Kenapa ya? Apa? Jadi gini, yang kemarin masalah gorden seharga 43 miliar ya kalau tidak salah, DPR yang meminta mengganti gorden itu mungkin bisa dijadikan judul sindiran juga, Pak, sebenarnya. Coba kasih judulnya. Bentar ya, saya nyusun dulu, takutnya lebih dari 8 kata lagi. Enggak, bukan soal itunya. Saya abaikan dulu soal jumlah katanya. Coba kamu kasih judulnya, tapi tidak menggunakan kata menyindir. Judulnya tapi tidak menggunakan kata menyindir. Bisa nggak mencerminkan bahwa gaya tulisan yang terkandung dalam tulisan itu adalah gaya tulisan sindiran? Begini mungkin, Pak.
DPR Republik Indonesia meminta mengganti gorden di gedung DPR, ya meminta DPR, Oke, cukup. sebentar. Ya, cukuplah. Saya mau komentar ya, bahwa dengan menuliskan atau menyampaikan masalahnya pada judul, berarti gaya tulisan yang ada di dalam itu bukan gaya sindiran. Siapa yang sepakat dengan saya? Kenapa? Karena gaya sindiran itu menyembunyikan masalahnya. Kalau di judul sudah dituliskan masalahnya, sudah disampaikan masalahnya, maka di dalamnya sudah jelas bukan gaya sindiran. Paham sampai sini? Paham, Pak, paham. Ya. Jadi kalau kamu menyampaikan masalahnya di judul, ya pasti di dalamnya bukan gaya sindiran lagi, karena sindiran itu dia pasti akan menyembunyikan gitu loh. Ya. Makanya tadi pertanyaan saya adalah, ya, apakah judul itu tetap dapat menunjukkan atau tetap menjadi indikator jika gaya yang digunakan adalah gaya sindiran? Kalau iya, kalau bisa, siapa yang bisa kasih contoh? Gitu. Ada yang mau komentar dengan apa yang saya sampaikan barusan? Ya, jadi Melan tadi apapun yang kamu kasih contoh tadi itu artinya tulisan itu tidak menggunakan gaya sindiran karena sudah jelas banget masalahnya seperti yang kamu tulis atau yang kamu sampaikan di judul. Jelas ya? Jelas? Jelas, Pak. Sepakat yang lainnya? Ya, meskipun ada kata menyindir, tetap aja di dalamnya tidak menggunakan gaya sindiran. Kenapa? Karena masalahnya sudah terbuka, masalahnya sudah terang-terangan gitu loh. Sementara kalau gaya sindiran itu menyembunyikan. Ya. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang nggak sepakat? Silakan. Siapa yang nggak paham? Silakan.